Halo, hari ini kita akan belajar materi bab 3 dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seorang user yang mengoperasikan komputer tentunya akan menjalankan program aplikasi, yaitu program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Setiap program aplikasi memiliki fitur atau layanan masing-masing untuk membantu pekerjaan user. Perkembangan teknologi sekarang ini banyak memunculkan konten digital dalam beragam format yang mudah dibaca dan dibagi melalui platform media digital. Selain itu, juga banyak beredar laboratorium maya yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer yang bersifat interaktif dan praktis. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang teknologi informasi dan komunikasi, kita akan menguraikannya pada bab berikut dengan urutan materi, yaitu pada bagian A mengenai perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Kita akan membahas mengenai objek aplikasi, fitur aplikasi, dan analisis objek dan fitur pada aplikasi pengolah kata. Kemudian pada bagian B, kita akan membahas mengenai pembuatan laporan, dimulai dari pembuatan cover hingga lampiran. Pada bagian C, kita akan belajar untuk merangkum narasi dari konten digital. Kita akan bahas prinsip dasar literasi digital dan manfaat literasi digital. Dan yang terakhir pada bagian D, kita akan bahas mengenai laboratorium maya, mengenai sejarah, keunggulan, dan contoh dari laboratorium maya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Menurut Oxford English Dictionary, perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Program aplikasi digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut end user. Yang pertama kita bahas mengenai objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola. Misalnya pada aplikasi pengolah kata, digunakan untuk mengelola dokumen dan berupa teks pada suatu halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi pengolah angka digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya berupa angka, formula atau rumus, dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi presentasi yang digunakan untuk mengelola sekumpulan slide untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain, yang utamanya berisi teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Objek aplikasi disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Objek utama aplikasi juga diolah pada jendela aplikasi yang terbuka. Jendela aplikasi adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi yang sedang dalam keadaan terbuka jendelanya, dan dapat disimpan sewaktu-waktu ke media penyimpanan untuk diakses kembali. Objek utama aplikasi disimpan sebagai file dengan ekstensi tertentu. Ekstensi adalah nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Contohnya sebagai berikut. Bagian kedua yaitu fitur aplikasi. Ciri utama aplikasi adalah memiliki layanan. Untuk mengakses layanan dalam sebuah aplikasi, maka diperlukan melakukan interaksi antara pengguna aplikasi dengan antarmuka atau user interface dari aplikasi tersebut. Pada bagian A kita akan membahas mengenai antarmuka aplikasi. Antarmuka aplikasi atau user interface adalah cara orang berinteraksi dengan sistem komputer, termasuk bagaimana mereka bertukar informasi dan instruksi dengan sistem tersebut. Itulah pengertian menurut Digital Technologies Hub Australia. Selain untuk berinteraksi dengan aplikasi, antarmuka aplikasi juga merupakan pembungkus objek yang menyediakan tombol, menu, atau ikon lainnya. Beberapa karakteristik antarmuka aplikasi untuk mencapai kualitas yang baik adalah sebagai berikut, yaitu lugas, ringkas, umum dikenal, responsif, konsisten, efisien, user forgiving, dan menarik. Salah satu fitur yang sering digunakan oleh pengguna, terutama dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran atau administrasi, adalah fitur cut, copy, dan paste. Fitur cut digunakan untuk memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang merupakan tempat penyimpanan sementara. Sedangkan paste digunakan untuk memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Dan copy digunakan untuk menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Fitur cut, copy, dan paste dapat dijalankan dengan cepat menggunakan shortcut. Ctrl+X untuk cut, Ctrl+C untuk copy, dan Ctrl+V untuk paste.
Pada platform Windows, dapat digunakan tombol PRT SCR pada keyboard yang jika ditekan dapat menghasilkan gambar layar atau screenshot. Jika ingin mengambil sebagian gambar, maka dapat lakukan pemotongan dengan menggunakan fitur crop pada aplikasi atau gunakan aplikasi lain seperti Paint. Selain aplikasi Paint, terdapat aplikasi lain juga yaitu Snipping Tools. Dapat diunduh secara gratis dan digunakannya juga dengan menekan tombol PRT SCR. Pada Snipping Tools, pengguna dapat langsung mengatur ukuran gambar yang akan diambil di layar, kemudian langsung menyimpannya dengan shortcut Ctrl+S. Yang ketiga, analisis objek dan fitur pada aplikasi pengolah kata. Objek pada aplikasi adalah suatu konsep berupa hal yang terlihat maupun tidak terlihat. Hierarki objek pada aplikasi pengolah kata adalah file yang memiliki satu atau banyak halaman. Aplikasi pengolah kata juga memiliki objek yang lain seperti tabel dengan cirinya dan bentuk geometri. Dan berikut merupakan tabel analisis objek pada aplikasi pengolah kata secara umum. Misalnya objek pertama yaitu file, cirinya nama file dan ekstensi file, dan pengoperasiannya yaitu dengan membuka menu, kemudian pilih file,